Well, kali ini kita bakal react ya teman-teman tentang Ko Ronald Wijaya ini, yang mana dia adalah mualaf yang sharing tentang keislamannya namun diserang oleh oten-oten yang gak terima sama mualaf ini. Mari kita mulai. Itu oknum yang minta gift bukan jualan. Lu lihat Yusuf Mansur malakin jemaahnya, malu gua. Iya kak ya, bisa-bisanya sebagai pemuka agama malakin jemaat. Apa udah gak malu? Sama semua orang yang tidak berperpuluhan, walaupun kasih 100.000 perak, 50.000 perak ke dalam kas gereja, tidak melimpah hidup. Karena perpuluhan adalah alat untuk buka pintu tingkap surga, supaya multiplikasi dapat terjadi akibat perpuluhan. 50.000 udah nggak berlimpah. 50.000 mah udah dapat langsung dua nih, satu karamel satu yang asin. Bermultiplikasi, multifikasi nih, nggak nyampe puluh-puluh. Nggak bakal ada yang nyindir-nyindir juga, soalnya enak dua-dua nih. Ini yang sea salt, ini yang rasa karamel. Ada juga yang coklat nih, coklat. Makanya jangan suka ngerecokin orang, kena tampol mulut sendiri kan. Apa emang karena kalian dosanya udah ditebus terus kalian bisa berbuat seenaknya gitu? Apa gitu konsepnya? Kalau begitu harusnya di depan-depan masjid sudah tidak ada kata donasi buat masjid, bagi-bagi kupon. Tapi kok ya udahlah, donasi di masjid itu kak, orang yang merasa berkecukupan, ingin berdonasi, ingin beramal, ya mereka ngisi. Donasi masjid itu untuk keperluan masjid, operasional, perbaikan dan lain-lain. Maklum kak, masjidnya dipakai sehari 5 kali. Lagian teman-teman kakaknya juga banyak juga tuh yang ngaso-ngaso di masjid. Kalau bagi-bagi kupon, ya itu pas zakat, pas kurban, dibagi-bagiin tuh kupon buat orang yang tidak mampu. Nah itu saatnya kita bagi-bagi kupon kak. Kakaknya nggak pernah bagi-bagi kupon ya, pas udah menerima puluh-puluh. Iya sih kak, cicilan banyak. Oh iya, habis dapat puluh-puluh, duitnya kemana ya? Kok para pemuka agamanya pakai mobil yang bagus-bagus, padahal kerjanya cuma di gereja doang? Itu kenapa ya? Coba dong tolong jelasin, soalnya aku belum paham. Terima kasih. Perang salib itu udah lama pak, tapi perang yang dilakukan Islam oleh Hamas sampai sekarang, apalagi orang Islam sampai sekarang mengajar ke anak-anak benci pada non-muslim, nyata lagi berjilid-jilid. Iya kayak ajaran seperti itu harusnya gak ada loh dalam Bible. Apalagi ngeri loh tafsirannya itu loh. Gimana nanti pikiran anak-anak kita? Puluh-puluh. Oh iya, sekedar mengingatkan, orang-orang yang melakukan divide and emperor di Indonesia siapa ya? Agamanya apa ya? Orang-orang yang menjajah Indonesia, agamanya apa ya? Siapa ya? Kayaknya dulu sebelum ada penjajah, Islam sama pribumi aman-aman aja. Terus kok semenjak ada penjajah kok kayak gitu, Indonesia dihabisin sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kira-kira itu agamanya apa ya? Ya, tulis di kolom komentar ya. Ustadz, kau belajar membaca baik-baik. Baca ayat 16-17. Kalau tidak paham, kita diskusi yuk. Waduh, bukan Ustadz saya, Pak Bom Bom. Oh iya, kalau mau diskusi, nanti dihubungin sama tim hukum saya ya, Pak Bom Bom ya. Mohon maaf Pak, karena aturan permualafan melarang saudara pulu-pulu untuk diskusi, jadi diskusinya dibatalkan Pak ya. Jadi nomor WA-nya nanti saya blokir Pak ya. Salam pulu-pulu. Padahal si Bom-Bom ini kalau debat sama Ustadz Zuma, debat sama Ustadz Yusufi, ya kelabakan. Mereka nyari mu'alaf atau orang-orang yang Islamnya awam, terus mereka mencoba untuk membawanya kembali ke agama lamanya. Wow, seorang apologet melawan orang biasa. Lawanlah apologet Islam. Batumu bukan Tuhanku.
Kan kakak udah punya batu sendiri. Masa batu kami mau diklaim lagi, kak? Oh iya, butuh member baru, kak. Salam pulu-pulu. Boleh 3 pendusta. Betul, dalam Islam ada 3 kondisi khusus yang kita dibolehkan. Itu pun bukan dianjurkan ya, itu pun jika sangat diperlukan. Misal dalam perang, menengahi kedua belah pihak yang lagi berselisih, atau dalam hubungan suami istri untuk menjaga keharmonisan gitu loh, kak. Tapi kalau yang ini nggak boleh, kak. Karena kemuliaan Allah itu sudah melimpah, kak, walaupun tanpa dusta. Salam pulu-pulu. Yuk mualaf biar cuan. Betul sekali, kak. Kakak mau cuan, mualaf solusinya. Gimana nggak cuan, kak? Dosa-dosa kakak yang terdahulu nih dihapusin, tapi kebaikan-kebaikan kakak yang udah dilakuin sampai dari lahir sampai kakak mualaf tetap di bawah. Gimana nggak cuan, kak? Yuk, kak, buruan. Kalau kakak mau cepetan, kak. Nanti saya buatin janji deh sama Pak Mantri buat sunat. Buruan, kak ya, jangan sampai terlalu alot. Yes, he went to shot. Oh, DD. Oh, what it is? Oh, DD. What it is? Tapi nyangkut di kuburan deh kabarnya. Sampai sekarang beliau belum sampai di surga. Masya Allah. Kakak nih pasti temennya Nabi Lugan nih ya. Soalnya beliau yang sudah pernah ke surga, naik Rolls Royce pula. Salam buat nabinya, kak ya. Salam ratu pulu-pulu. Harus ratusan kalau udah nabi. Kesibukan para lelaki di dalam surga ngapain, om? Ya tergantung masing-masing lah, kak. Kesukaan masing-masing apa. Itulah makanya disebut surga. Karena udah terbebas dari aturan-aturan yang ada di dunia, kak. Kalau teman kakak mah, ya mungkin pikirannya main sama bidadari terus kali, kak. Soalnya itu aja yang diulang-ulang. Kan jadi malu saya bilangnya. 2,000 years later. Sakit hati banget loh sama Kristen kok. Definisi sakit hatinya apa dulu nih, kak? Kalau ngejawabin komen orang yang komen-komen di sini mah, itu mah balas doang, kak. Takut dibilang sombong saya kalau nggak dibalas-balas. Iya. Tapi kalau sakit hati menurut saya tuh ada orang mualaf nih, tanpa nyinggung-nyinggung pihak sebelah, terus tiba-tiba pihak sebelah datang berbondong-bondong nyerbu. Itu mah sakit hati banget, kak. Sakitnya double, triple, kak. Apa masalahnya dengan itu? Jadi sekiranya ada orang meludahimu, apakah itu artinya dirimu salah? Belum tentu, kan? Bisa saja itu karena dia benci padamu, padahal dirimu tidak melakukan kesalahan. Kalau pemikirannya seperti itu, nggak salah sih, kak. Nggak salah kalau diludahin, kak. Ibaratnya nih, kak ya. Ini ada buku Sirah Nabawiyah, ya. Saya tempelin pakai buku saya. Ya, saya tempelin pakai buku saya. Terus saya revisi. Gak bayar royalti pula. Terus yang punya buku nih marah. Tapi karena saya nggak tahu diri, ya sudahlah ya. Saya anggap dia ini benci kepada saya, kak. By the way, nih,
Kalau mau tahu sejarah Nabi yang benar, boleh baca buku Sirah Nabawiyah, Kak ya. Ini minimal satu rumah, minimal satu lah, ya, biar paham. Jangan kitab edis yang dipakai. Salam puluh-puluh. Jadi kalau kata Kohdondi, mengapa orang-orang Kristen itu diludahi oleh orang Yahudi? Ya karena mereka tuh ngambil konsepnya salah. Katanya orang Yahudi itu beriman pada satu Tuhan. Kemudian kitabnya diambil, dicomot-comot, jadilah kitab baru yang namanya terjemahan baru. Itu kata Kohdondi. Akhirnya karena mereka sebel, kemudian yang Kristennya diludahi deh. Untung kalian di Indonesia yang tolerannya tingkat tinggi sampai nggak diludahi. Wah, kalau di sono di Juwis ya habis. Lucunya orang ini kayak Pinocchio. Tahu aja kakak, Pinocchio lucu banget tahu kak. Sampai-sampai banyak tuh orang yang pengen jadi kayak Pinocchio. Bener-bener. Semoga tidak seperti Ko Stephen. Loh, kenapa tidak kak? Beliau ini mendirikan Mualaf Center Indonesia yang membina begitu banyak mualaf. Bayangin berapa banyak pahala yang beliau dapat kak. Tanpa dusta lagi dalam menyebarkan ajarannya. Semoga kakak tidak bersuka cita dalam dusta kak ya. Salam puluh-puluh kak.